Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam bahagia bagi Bapak Ibu peserta pendidikan guru penggerak. Perkenalkan, saya Triana Yustikarini dari SMP Negeri 15 Surakarta, CGB Angkatan 4, Kota Surakarta. Saya akan memaparkan tugas 1.1.A.9 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, saya diminta untuk meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 dan memperkuat koneksi antar materi yang sudah saya pelajari. Kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya pendidikan dan pengajaran itu sama. Mendidik itu sama artinya dengan mengajar. Itu pemahaman yang pertama dari saya. Yang kedua, guru menjadi pusat pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terpusat pada guru dan peserta didik hanya menjadi subjeknya saja. Semua sumber belajar berasal dari guru. Yang ketiga, peserta didik itu bagaikan kertas putih. Jadi, anak dapat dibentuk oleh sekehendak pendidiknya, sehingga perilaku atau perkembangan anak itu ditentukan oleh pendidikannya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yang pertama adalah pola pikir. Pendidikan dan pengajaran itu memiliki arti yang berbeda. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran harus berorientasi pada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada prosesnya dan pembentukan nilai-nilai karakter. Dan setiap peserta didik itu memiliki keunikan dan potensi sendiri-sendiri. Karena pada dasarnya pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini berikutnya yaitu tentang metode pembelajaran. Proses pembelajaran itu harus menyenangkan, mungkin dengan bermain sambil belajar serta penanaman nilai karakter dan budi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan memerdekakan anak dalam belajar pastinya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yang pertama adalah kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik sebagai perwujudan merdeka belajar. Kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih cara belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Menjadikan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran yang menyenangkan. Melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan permainan di dalamnya. Jadi, mereka bisa bermain sekaligus belajar. Yang bisa segera saya terapkan selanjutnya adalah internalisasi pemikiran KHD dengan membuat rancangan atau mendesain proses pembelajaran yang menginternalisasi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran, meliputi Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani.
Yang kelima, sesuai kodrat. Nah, ini menyesuaikan pembelajaran dengan kesadaran akan kodrat yang dimiliki peserta didik, yakni pemanfaatan potensi lingkungan sebagai pembelajaran, menjadikan semua tempat sebagai sekolah dan semua orang sebagai guru, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang pembelajaran sesuai dengan kodratnya, sehingga anak juga akan memiliki keterampilan abad 21. Demikian tadi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah dari penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.